Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putra. Saya dari kelompok 18 tutorial statistika 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas manual yang saya diberikan personal yaitu satu. Petisi kolektor abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, OpenGL Studio, dan Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengelolaan dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Gunakan sama dengan 0,3 untuk tanda. Oke, di sini saya akan menggunakan software Studio dan Minitab sebagai pembandingnya. Yang pertama kita ke Studio dulu. Nah, di sini saya sudah mengerjakan Studio terlebih dahulu karena untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama kita akan menggunakan uji Friedman. Ini untuk data-data yang sudah saya masukkan. Dan langsung saja kita blok tangan. Oke, untuk hasilnya yaitu sebesar p-value-nya itu sebesar 0,077, atau yang mana lebih besar daripada 0,05, atau artinya yaitu 0 diterima dan 1 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolahan dokumen tersebut. Selanjutnya kita ke software Minitab. Nah, di sini saya juga sudah menginput datanya. Untuk hasilnya itu sama 0,77. Oke, langsung selanjutnya ke nomor 2. Di nomor 2, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut. Dengan taraf keberartian nilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Sini ada 3 kelompok ya, kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP, dan ini datanya. Langsung saja kita ke studio. Nah, di nomor 2 ini kita menggunakan metode Kruskal-Wallis. Langsung saja kita buat untuk sintaknya seperti ini. Jadi untuk hasilnya, p-value-nya itu sebesar 3,571 pangkat min 0,5. Artinya, eh, H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Langsungnya kita ke software company yaitu Minitab. Untuk uh, di Minitab itu detailnya hampir sama ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Pemerintah coba memberikan program bantuan bagi usaha kepada pemilik usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka. Setelah 1 tahun dilakukan survei untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Berikut adalah data pendapatan bulanan dalam juta rupiah dari 20 pengusaha. Jadi untuk datanya, dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima bantuan dan yang tidak. Langsung saja
Studio. Di sini saya akan menggunakan uji Man Whitney. Oke, langsung saja kita upload. Ini dia untuk hasilnya. Untuk di mini tabnya sendiri seperti ini. Lanjut saja ke nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Diperoleh data hasil survei pada tabel 4 berikut. Di sini ada berdasarkan pendidikan yaitu SMA S1 S2. Di sini ada jenis makanan yang cepat saji tradisional, makanan sehat, makanan vegetarian, dan di sini totalnya. Rumuskan hipotesis, ujilah taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke arti bila. Bila berempat ini kita akan menggunakan uji G-square. Tidak sintaknya seperti ini ya. Langsung saja kita upload. Ini dia untuk hasilnya sendiri yaitu p-value sebesar 0,04 atau nol diterima dan satu ditolak. Artinya uh, artinya tidak ada tidak ada pengaruh dari preferensi dalam pemilih, tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh tingkat pendidikan dalam preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Min tabnya sendiri itu sebesar segini, sama ya. Tadi untuk yang nomor 3 saya cek. Selanjutnya ke nomor 5. Petisi ingin mengevaluasi apakah kebijakan jam kerja fleksibel berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Sebanyak 12 karyawan diukur produktivitasnya. Jumlah tugas yang diselesaikan per minggu. Sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan berdasarkan hasil produktivitas karyawan berikut. Apakah dengan kebijakan jam kerja fleksibel tersebut secara bermakna efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan? Ini dia untuk karyawan yang dapat jumlah tugas yang diselesaikan per minggu dan semua kebijakan dan sudah kebijakan. Sebelum menjadi kelanjutannya. Langsung saja ke nomor 5. Nomor 5 ini kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Langsung saja kita akan. Ini dia untuk p-value sendiri yaitu 0,00238 atau kurang dari 0,05, yang artinya satu diterima dan 0 ditolak, yang berarti yang berarti yang berarti efektif untuk menaikkan, yang berarti kebijakan jam kerja itu efektif untuk menaikkan produktivitas karyawan. Untuk manajemen sendiri yaitu nomor 5 ini seperti ini ya, sama yang nomor 3 kita. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Seorang manajer transportasi ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih moda transportasi umum bersifat acak atau terdapat pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 18 orang yang menggunakan transportasi umum dan menanyakan apakah mereka lebih sering menggunakan bus atau kereta sebagai moda transportasi utama mereka. Jika responden lebih sering menggunakan bus, maka diberikan kode 1. Jika lebih sering menggunakan kereta, maka diberikan kode 0. Tabel menyajikan data hasil survei dari 10 orang yang diwawancarai secara berurutan. Untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak, dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% atau 0,5% yang diperoleh untuk moda transportasi ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Ini untuk datanya sampel referensi masyarakat.
Langsung saja kita di roman ini kita akan menggunakan uji rantes. Ini dia untuk sintak-sintaknya, apa yang harus saya kira. Oke, kita tunggu saja. Ini dia untuk hasilnya. P value sebesar 0,3993 yang artinya yang diterima dan satu ditolak yang artinya tidak ada eh, yang berarti urutan preferensi dan demokrasi ini tidak terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Oke, ini dia untuk mini time-nya. Seperti ini sama ya 0,399. Nomor 7 yaitu seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman obat tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi tiga kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dan dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Ini dia untuk tabelnya ya. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil penentuan di antara ketiga jenis tersebut. Bukan diuji hipotesis yang sesuai. Langsung saja kita ke studio. Jadi saya akan menggunakan metode uji media. Ini adalah sintaknya. Ini untuk hasilnya value sebesar 0,343 atau yang artinya nol diterima yang satu ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan median berhasil panen tomat yang ketiga tersebut. Untuk studinya seperti ini, oke sama ya 0,344. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.